Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan anatomi saluran pencernaan pada ayam. Untuk saluran pencernaan pada ayam, urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mulut. Nah, mulut ayam berisi paru dan juga lidah, di mana memudahkan ayam untuk mengambil makanan dan memecah partikelnya dengan cara mematuknya yang dibantu dengan lidah. Kemudian sedikit dibasahi dengan air liur yang disebut juga dengan saliva. Nah, saliva ini yang terdapat di lidah hingga kemudian nantinya diteruskan ke esofagus atau kerongkongan. Nah, dari mulut kemudian ke esofagus atau kerongkongan. Nah, kalau kita buka atau pada saat membelah, itu kita melihat ada dua saluran. Nah, di mana saluran pertama, yaitu saluran makanan, itu tidak mempunyai cincin rawan. Kemudian saluran yang kedua, itu saluran pernapasan. Saluran pernapasan di sini dia mempunyai cincin rawan. Jadi kalau kita pegang, ini kalau yang saluran pernapasan ini, dia memiliki cincin rawan. Jadi teksturnya agak kasar. Berbeda dengan saluran pencernaan yang tidak mempunyai cincin rawan, jadi teksturnya halus. Gitu. Jadi melalui organ ini terdapat yang namanya gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot kerongkongan yang berkontraksi yang berguna untuk mendorong makanan hingga sampai ke tembolok sambil terus dilapisi dengan saliva sepanjang organ hingga sampai ke organ selanjutnya. Nah, habis dari esofagus atau kerongkongan, kemudian lanjut ke tembolok. Nah, ini adalah tembolok. Tembolok atau biasa juga disebut dengan crop. Nah, di sini makanan berhenti sementara sekaligus untuk dilunakkan. Nah, itu karena ayam tidak mempunyai gigi untuk mengecilkan partikel pakan yang dimakan. Jadi di crop ini tuh makanan hanya disimpan sementara, kemudian dicampur oleh enzim. Tetapi di sini hanya sebagian karena hanya sebentar di tembolok atau di crop. Nah, kalau mau melihat ukuran kenyangnya ternak itu dilihat dari temboloknya atau cropnya ini. Jadi jika sudah penuh temboloknya akan cenderung berhenti makan. Jadi jika sudah penuh temboloknya, maka ternak akan cenderung berhenti makan. Setelah itu ke proventriculus. Jadi setelah ke tembolok kemudian diteruskan ke proventriculus. Nah, pada proventriculus di sini atau biasa juga disebut dengan lambung kelenjar. Jadi, pada proventriculus di sini ini terjadi proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Jadi, proventriculus yang berisi zat getah lambung atau HCl dan pepsin, amilase dan lipase membantu proses pencernaan protein. Hal ini berlangsung lebih cepat karena organ yang tidak terlalu besar juga tidak bisa untuk menampung makanan seperti tembolok. Jadi setelah ke proventriculus kemudian dia ke ventriculus. Nah, ini dia ventriculus. Nah, ventriculus di sini atau biasa juga kita sebut dengan rempela atau lambung pengunyah. Yang putih-putih ini adalah lemak abdominal. Jadi pada rempela ini terjadi proses pencernaan secara mekanik, biasa dengan bantuan grit atau bebatuan kecil-kecil. Jadi pada rempela ini terjadi proses pencernaan secara mekanik biasanya dengan bantuan grit atau bebatuan kecil-kecil. Pada umumnya organ ini berwarna merah, sedikit campuran putih di bagian luarnya. Kemudian di dalamnya itu apabila dibedah atau dibuka terdapat lapisan semacam
kulit yang berwarna kekuningan yang bisa dengan mudah ditarik jika ingin memasak dan memastikan organnya. Itu jadi kita buka dulu. Kita lepas dulu lemak abdominalnya. Kita bersihkan dulu. Jadi ini adalah lemak abdominal yang menempel pada ventriculus. Jadi ini lemak abdominalnya. Kemudian kita buka. Jadi ini. Nah, jadi kelihatan ini ada batu-batunya. Nih, grit atau batu-batu kecil. Nah, ini semacam kulit yang berwarna kekuningan. Kulit yang berwarna kekuningan. Nih. Jadi ini grit. Jadi ini kulit lapisannya yang berwarna kekuningan. Kemudian yang mengkerut-kerut ini adalah otot. Ini adalah otot. Adalah otot. Nah, berbeda dengan ayam kampung. Jadi biasanya itu kalau ayam broiler itu ini bisa kita lihat untuk kita bisa dapat yang ada gritnya. Biasanya ada yang tidak memiliki atau di dalamnya itu tidak ada batu-batuan. Itu jadi biasanya kalau kita bandingkan dengan ayam kampung, itu kalau ayam broiler itu cenderung dikurung dan biasanya diberi pakan yang sudah jadi. Jadi jarang ada bebatuan di dalamnya, tapi ini untung tumben ada. Berbeda dengan ayam kampung yang cuma diumbar, itu banyak sekali bebatuan atau grit di dalam rempelah. Nah, ini yang membantu dalam proses pencernaan. Tuh. Jadi setelah dari rempela atau ventriculus kemudian ke usus halus. Jadi usus halus di sini. Jadi usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada duodenum, jejunum, dan juga ileum. Jadi duodenum di sini dia berbentuk U seperti ini. Jadi ini adalah duodenum seperti ini berbentuk U. Kemudian yang di tengah ini adalah pankreas. Yang di tengahnya ini adalah pankreas. Jadi untuk batas, jika dalam penelitian nanti misalnya kalian mau mengambil sampling untuk duodenum, itu batasnya dimulai dari ujung sini. Untuk batas duodenum dimulai dari batas ujung sini sampai ujung percabangan yang berbentuk U. Jadi seperti tadi sampai sini. Jadi ini cabangannya. Betul. Nah, selanjutnya dari duodenum kemudian ke jejunum. Jadi dari jejunum ke ileum itu ada batasnya. Itu jadi untuk jejunum sebenarnya dia bagian usus yang paling panjang. Tuh. Gitu. Jadi ini sebenarnya sedikit ini pada usus halus ada penggantung usus yang namanya mesenterium. Ini yang namanya mesenterium. Nah, pada mesenterium ini banyak pembuluh darahnya. Jadi ini pembuluh darah. Jadi sari-sari makanan dari usus halus itu akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang masuk, kemudian masuk ke pembuluh darah atau mesenterium, kemudian disebar
sari-sari makanannya. Disebar, diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Tuh. Nah, jadi batas dari jejunum ke ileum itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini dia batasnya. Jadi nah ini batasnya nih. Jadi batas antara jejunum dan ileum itu ada yang seperti ini nih, daging yang menonjol sedikit. Nih. Ini. Jadi mana ya? Ini. Jadi ini adalah batas antara ileum dan juga jejunum. Jadi ini namanya mesical diventriculum. Ini namanya mesical diventriculum. Ini namanya mesical diventriculum atau batas batas antara jejunum dan juga ileum. Nah, ini mesical diventriculum ini dulunya adalah kantong kuning telur. Itu sebagai cadangan makanan pada saat DOC. Itu. Jadi pada usus ini, pada jejunum di sini merupakan penyerapan maksimum. Jadi jejunum di sini merupakan usus yang paling panjang. Usus yang paling panjang. Gitu. Jadi setelah ke jejunum, kemudian ini batasnya ada mesical diverticulum, kemudian ke ileum. Jadi ileum di sini, batas ileum. Nah, batas ileum itu ini. Jadi batas ileum itu dari sini tadi, mesical diventriculum, sampai ke batas percabangan sekum. Batas percabangan sekum jadi di sini. Ini batasnya. Jadi sampai sini. Sini. Nah, setelah dari usus halus, kemudian ke sekum. Ke sekum, merupakan usus buntu. Ini usus buntu. Setelah itu ke sekum, dari sekum di sini. Dari sekum di sini, di sekum di sini terjadi proses pencernaan secara fermentasi. Jadi sekum di sini terjadi proses pencernaan secara fermentasi. Jadi ini setelah ke ileum kemudian ke sekum. Jadi batasnya ileum itu dari percabangan sekum di sini, di ujung sini. Nah, kemudian ini sekum. Sekum ini atau biasa juga disebut dengan usus buntu, di mana di sekum ini terjadi proses pencernaan secara fermentasi. Tuh. Kemudian dari sekum ke usus besar. Jadi usus besar di situ, jadi sini. Jadi usus besar itu dari sini ke sini. Usus besar itu dari sini ke sini, di mana usus besar itu tempat penyerapan air. Tempat penyerapan air. Jadi sisanya dari seluruh proses di atas itu sampai di usus besar sekarang hanyalah air. Nah, di organ pencernaan ayam ini bertujuan untuk menjaga kebutuhan air dalam tubuh ayam. Gitu.
Jadi setelah itu dari usus besar kemudian ke kloaka. Kloaka itu ada di sini. Ini kloaka. Dan ini adalah anus. Kloaka. Ini. Nah, pada kloaka ini ada pertemuan 3 saluran. Nah, ada pertemuan 3 saluran, yaitu ada saluran urin, saluran reproduksi, dan juga feses. Tetapi kalau dalam unggas itu kita sebutnya sebagai ekskreta, gitu. Jadi ini kloaka, dari usus besar ke kloaka. Nah, di kloaka di sini ada 3 saluran, 3 pertemuan saluran, yaitu ada saluran urin, saluran reproduksi, dan feses. Tuh, atau ekskreta. Gitu. Jadi yang terakhir adalah anus. Nah, kemudian di sisi akhir dari sisa pakan yang tidak dapat dicerna seperti serat dan urin itu akan dikeluarkan melalui organ ini. Kloaka. Nah, sedikit tambahan, ada yang namanya bursa Fabricius. Nah, ini yang namanya bursa Fabricius ini dekat kloaka. Nah, nantinya kalau ada yang penelitian kemudian mencari bursa Fabricius itu ada terletak di dekat kloaka. Jadi ini. Jadi terakhir adalah anus. Tempat terakhir keluarnya feses. Sedikit tambahan, di sini ada organ pelengkap. Organ pelengkap itu terdiri dari hati, kemudian empedu, dan juga jantung. Jadi ini adalah organ pelengkapnya.